Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nikmal Anakorwo. Saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Informatika yang berasal dari kelas Ganjil, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan progres saya selama mengikuti kursus Red Hat Academy, khususnya materi tentang memulai dasar-dasar Linux. Nah, sebelum saya masuk ke dalam progres belajar saya, pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu sedikit tentang apa sih itu Red Hat. Nah, teman-teman, Red Hat itu adalah sebuah perusahaan teknologi yang fokus pada pengembangan software berbasis open source. Produk yang paling dikenal dari Red Hat adalah Red Hat Enterprise Linux atau sering disebut RHEL. Nah, yaitu adalah sebuah sistem operasi Linux yang digunakan secara luas di perusahaan-perusahaan besar, data center, server, dan lingkungan cloud. Red Hat memberikan solusi yang stabil, terus juga aman dan teruji sehingga banyak organisasi besar dari perbankan sampai pemerintahan mengandalkan Red Hat untuk menjalankan sistem mereka. Nah, selain sebagai penyedia teknologi, Red Hat juga dia itu punya sebuah program pendidikan yang biasa disebut itu RHA atau Red Hat Academy. Nah, program inilah yang memberikan akses belajar resmi untuk memahami Linux, DevOps, dan teknologi open source lainnya. Peserta atau siapa saja yang mempunyai akses belajar itu bisa belajar lewat modul yang lengkap, latihan, lab, dan sertifikasi yang diakui di industri. Nah, jadi teman-teman, kalau kita belajar Red Hat Academy itu bukan cuma kita akan pahami teori, tapi kita bisa mempersiapkan diri kita untuk bekerja di dalam dunia IT yang sebenarnya, seperti itu. Nah, di sini kita akan lanjutkan ke dalam progres belajar saya. Nah, di saat ini saya sedang berada di dashboard kursus saya. Nah, di bagian kiri layar saya ini kita dapat melihat banyak seperti akses kursus dan tugas, sumber daya siswa. Kita juga bisa dapat memberikan umpan balik, dapatkan hubungan, serta ada portal jaringan bakat. Nah, kalau kita bisa lihat di bagian atas, itu ada progress bar yang menunjukkan tahapan-tahapan modul. Saya sekarang memang masih berada di tahap awal karena ini adalah progress pertama saya, ya. Tapi kita akan coba untuk memahami struktur belajar dan apa saja yang akan dipelajari ke depan. Nah, juga setiap modul bisa kita lanjutkan satu persatu dengan tombol lanjut. Jadi prosesnya terasa mudah diikuti dan kita bisa tahu di mana-mana prosesnya, gitu teman-teman. Nah, pada bagian yang pertama ini, Red Hat itu menjelaskan tentang bagaimana struktur jaringan dan mesin-mesin virtual yang akan saya gabungkan. Pada bagian ini tuh kita akan perkenalan tentang dasar-dasar Linux. Nah, di sini itu tujuan kursusnya ya tentu saja untuk mempersiapkan kandidat untuk adopsi Red Hat Enterprise Linux 9. Nah, hadirnya itu adalah perorangan yang baru mengenal Red Hat Enterprise Linux yang berencana mengakses sistem Linux untuk pekerjaan masa depan atau tugas kuliah mereka. Nah, syaratnya itu atau prasyaratnya itu adalah keakraban dengan komponen-komponen dasar, mouse, keyboard, maupun monitor. Kita bisa tekan tombol lanjut, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, teman-teman, orientasi lingkungan kelas itu berisi ada gambar-gambar di dalamnya yang dimana menjelaskan bagaimana struktur jaringan dan mesin-mesin virtual yang akan kita gunakan selama kegiatan, dan saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih dan apa sih itu
komponen yang ada di situ. Nah, di sini tuh kita dapat melihat ada 5 komponen. Ada internet facility, classroom, classroom network, bastion, dan network yang terdiri dari 2, yaitu workstation dan server. Nah, yang pertama tuh ada internet facility. Yang pertama itu adalah classroom content material. Nah, classroom content material itu adalah server yang menyimpan materi kelas, pakai software dan file-file yang dibutuhkan selama praktikum. Server ini terhubung ke internet dan juga terhubung ke classroom network. Nah, kemudian yang kedua itu ada classroom network. Nah, classroom network ini atau jaringan kelas ada itu satu mesin yang sangat penting yang terhubung dengan classroom network, yaitu bastion. Nah, bastion ini apa? Bastion ini berfungsi sebagai gateway atau pintu gerbang di mana semua aktivitas dari sisi mahasiswa menuju server kelas akan melewati mesin bastion ini. Nah, kalau bastionnya mati, sistem yang lain itu masih bisa hidup, tapi akses antar mesin siswa dan server kelas akan terganggu. Karena itu, mesin ini harus selalu berjalan. Nah, selanjutnya di sebelah kanannya bastion ada study network, yaitu jaringan pribadi untuk masing-masing peserta, di mana jaringan ini terdapat 2 mesin utama, yaitu workstation dan juga server. Nah, workstation itu adalah mesin grafis yang menjadi komputer utama saya maupun kita semua yang menggunakan Red Hat Academy sebagai siswa. Kemudian ada server, yaitu server yang digunakan untuk latihan server di modul ini. Nah, setiap mesin memiliki IP masing-masing. Misalnya workstation ada di 172.25.259 dan server ada di 172.25.250.010. Mesin ini berada di jaringan yang sama, jadi saling terhubung. Nah, kemudian di bagian bawah Red Hat menyediakan tabel yang menjelaskan nama setiap mesin, alamat IP, dan apa perannya. Nah, ini itu sangat membantu supaya kita tidak bingung ketika nanti terhubung ke lab melalui terminal yang ini, teman-teman. Nih, penjelasannya itu seperti ini ya, teman-teman. Kalau bastionlabexample.com itu alamatnya 172.25.250.254. Ini dia berada pada kelas C, teman-teman, dimana dia itu berfungsi sebagai router dan penghubung antara jaringan siswa dan jaringan kelas. Kemudian adalah kelas contoh.com, dimana alamatnya 172.25.254.254, dimana dia itu menyimpan materi kelas. Kemudian ada workstation.labexample.com, dimana alamatnya itu 172.25.259 adalah komputer grafis siswa. Kemudian terakhir ada Severa labexample.com, alamat 172, di mana alamatnya itu 172.25.250.10, di mana ini adalah mesin server yang akan kita gunakan untuk konfigurasi dan latihan-latihan Linux tingkat dasar maupun lanjutan. Selain itu, di bawahnya kita mendapat catatan penting yang ini, teman-teman ya. Nah, ketika kita ini akan masuk ke Severa, pertama kali menggunakan SSH, sistem akan menampilkan pesan berkaitan dengan aktivasi kokpit, yaitu antarmuka web untuk manajemen server. Ini bisa kita abaikan pesan itu di saat kita akan praktikum atau menjalankan, karena fokus kita itu adalah tentang penggunaan Linux dari terminal. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita diajar tentang bagaimana mengendalikan sistemnya kita. Nah, di sini kita ditugaskan menggunakan komputer jarak jauh di ruang kelas Red Hat Online Learning Role. Kursus mandiri akses kita dapat melalui aplikasi web yang di-hosting di Red Hat. Masuk ke situs ini dengan kredensial menggunakan portal pelanggan Red Hat Anda. Nah, di sini kita dapat mengontrol mesin virtual. Pertama kita masuk dulu ke role Red Hat-nya. Jangan saya ngelihat, teman-teman ya.
Oke teman-teman, karena saat saya coba-coba terus itu jaringan saya memang kurang bagus, jadi kita tidak bisa masuk ke dalam websitenya ini. Jadi kita akan melihat saja di sini tentang bagaimana cara kita mengontrol di lingkungan kelas. Nah, kita dapat dikontrol melalui kontrol termuka halaman web. Satu setiap mesin virtual kelas ditampilkan pada lingkungan lab. Di sini ada gambar tentang copy SSH key, download SSH key. Kemudian kita bilang di sini ada tulisan di mana kita dapat click create to build all of the virtual machine needed for the classroom lab environment. Nah, di sini kita bisa menekan tanda klik atau buat create itu untuk membuat semua virtual mesin yang kita butuhkan untuk praktikum tentang materi ini. Nah, ini mungkin akan memakan beberapa menit untuk diselesaikan, tapi ketika sudah selesai ini bisa kita stopkan dan kita akan memulai ulang atau restart untuk mempause kemajuannya kita. Nah, namun jika kita delete atau menghapusnya, kita akan menghilangkan ya semua virtual machine yang ada di dalam classroomnya kita dan akan kehilangan semua progresnya. Nah, di sini ada tadi Bastion, Classroom, Severa, Server, Utility, Workstation, di mana kita bisa menggunakan beberapa action yang kita belum bisa buka soalnya jaringan saya kurang bagus ya teman-teman. Nah, di sini ada tabel status mesin. Nah, ada status mesin virtual. Di sini bangunan keterangannya itu berarti mesin virtual sedang dibuat. Nah, kalau tabelnya, kalau keterangan mesin, kalau statusnya itu aktif, berarti mesin virtual itu sedang berjalan dan tersedia. Jika baru saja dimulai, layanannya mungkin masih aktif. Nah, jika statusnya sudah berhenti, berarti mesin virtual dimatikan sepenuhnya. Saat dinyalakan, mesin virtual akan melakukan booting ke kondisi yang sama seperti sebelum dimatikan. Kondisi disk tetap dipertahankan. Kemudian ada tindakan tiap kelas. Nah, tindakan membuat itu kita akan membuat ruang kelas role, membuat dan memulai semua mesin virtual yang dibutuhkan untuk ruang kelas ini. Proses pembuatan dapat memakan waktu beberapa menit. Kemudian ada tombol create, menciptakan ya. Mesin virtual kelas role itu berarti kita sedang mesin virtualnya sedang dibuat, membuat dan menjalankan semua mesin virtual yang dibutuhkan untuk kelas ini. Proses pembuatan dapat memakan waktu beberapa menit. Kemudian ada menghapus. Nah, hapus kelas role atau hancurkan semua mesin virtual di kelas. Nah, ini sebuah tindakan yang membuat semua pekerjaan yang tersimpan di disk sistem akan hilang. Kemudian ada awal, yaitu kita jalankan semua mesin virtual di kelas. Memulai, yaitu kita semua mesin virtual itu dia menyala atau berhenti, kita hentikan semua mesin virtual di kelas. Nah, ada lagi tindakannya seperti buka konsol. Buka konsol ini kita akan hubungkan ke konsol sistem mesin virtual di tab browser baru, di mana kita dapat masuk langsung ke mesin virtual dan menjalankan perintah jika diperlukan. Biasanya masuklah ke workstation mesin virtual saja, lalu gunakan SSH untuk terhubung ke mesin virtual lainnya. Kemudian kalau tindakan mulai, berarti kita akan jalankan mesin virtual. Kalau tindakan matikan, berarti kita matikan. Kalau kita tindakan matikan lagi, berarti kita matikan paksa mesin virtual sampai tetap mempertahankan isi disk. Kemudian kalau tindakan atur ulang, berarti kita matikan paksa mesin virtual dan atur ulang penyimpanan terkait ke kondisi awal. Semua pekerjaan yang tersimpan di disk sistem tersebut akan hilang. Nah, pada awal latihan jika diinstruksikan untuk menyetel ulang satu simpul mesin virtual, maka klik tindakan setel ulang hanya untuk mesin virtual spesifik tersebut. Kemudian pada awal latihan jika diinstruksikan untuk mengatur ulang semua mesin virtual, maka klik tindakan atur ulang pada setiap mesin virtual dalam daftar. Jika kita ingin mengembalikan lingkungan kelas keadaan semula di awal kursus, klik hapus untuk menghapus seluruh lingkungan kelas. Setelah lab dihapus, klik buat untuk menyediakan serangkaian sistem kelas baru. Sini ada peringatan. Operasi hapus tidak dapat dibatalkan. Semua pekerjaan telah selesai di lingkungan kelas akan hilang.
Kemudian ada timer berhenti otomatis dan hancur otomatis. Pendaftaran rated online learning memberi kita alokasi waktu komputer yang tetap untuk membantu menghemat lokasi yang dialokasikan. Kelas roll juga menggunakan pengatur waktu yang akan mematikan atau menghapus lingkungan kelas ketika pengatur waktu yang sesuai berakhir. Untuk menyesuaikan pengatur waktu, temukan dua tombol plus di bagian bawah halaman manajemen kursus. Klik tombol berhenti otomatis untuk menambahkan 1 jam lagi ke pengatur waktu berhenti otomatis. Klik tombol hapus otomatis untuk menambahkan 1 hari lagi ke pengatur waktu otomatis. Berhenti otomatis memiliki batas waktu maksimum 11 jam dan waktu otomatis memiliki batas waktu maksimum 14 hari. Pastikan untuk selalu menyetel pengatur waktu saat Anda bekerja agar lingkungan Anda tidak mati secara tiba-tiba. Berhati-hatilah untuk tidak menyetel pengatur waktu terlalu tinggi yang dapat membuat jatah waktu berlangganan Anda. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada bagian ketiga sekaligus bagian terakhir pada bagian pengenalan tentang memulai dasar dengan Linux. Kita telah masuk pada bagian terakhir, yaitu tentang bagaimana melakukan latihan laboratorium. Nah, apa sih itu latihan laboratorium? Nah, dalam kursus Red Hat Academy ada beberapa tipe latihan lab yang akan kita temui. Sebenarnya itu dia tuh tujuannya sama, untuk membantu kalian dan saya memahami materi secara langsung melalui praktik. Tapi bentuknya itu berbeda-beda. Pertama ada latihan terbimbing. Ini adalah jenis latihan yang paling basic. Ini itu adalah latihan praktik langsung yang mengikuti bagian presentasi. Latihan ini memandu Anda ataupun saya bagaimana melalui prosedur yang harus dilakukan langkah demi langkah. Ini tuh dia tuh cocok banget buat pemula yang belum terlalu familiar sama lingkungan Linux. Intinya, bagian latihan terbimbing ini kita belajar sambil dipandu. Kemudian yang kedua ada akuisisi. Yang ini tuh dia lebih mandiri. Biasanya digunakan saat memeriksa pembelajaran berbasis pengetahuan atau aktivitas langsung tidak praktis karena alasan lain. Nah, dia ini tidak ada langkah demi langkah seperti latihan terbimbing. Kita itu diminta menyelesaikan tugas berdasarkan materi sebelumnya. Ini cocok untuk melatih pemahaman, bukan sekedar mengikuti instruksi. Yang ketiga ada bab akhir. Nah, bab ini dia itu ibarat kayaknya itu uji kemampuan. Nah, ini tuh aktivitas langsung yang dapat dinilai untuk membantu Anda menguji pembelajaran Anda. Kita itu mengerjakan serangkaian langkah tingkat tinggi berdasarkan latihan terpandu di bab tersebut. Tetapi langkah-langkah tersebut tidak memandu Anda melalui setiap perintah. Solusinya disediakan dengan panduan langkah demi langkah. Dia itu kalau akhir bab itu dia ibarat uji kemampuan, dimana kita itu diberi serangkaian tugas tanpa panduan detail. Tugas-tugasnya menggabungkan beberapa kompetensi dari bab tertentu, dimana ini tuh melatih kemampuan problem solving kita semua. Kemudian adalah laboratorium tinjauan komprehensif. Ini tuh digunakan di akhir kursus, dimana aktivitas ini juga merupakan aktivasi langsung yang dapat dinilai dan mungkin dia itu mencakup seluruh materi kursus. Kita itu mengerjakan spesifikasi tentang apa yang harus dicapai dalam aktivitas tersebut tanpa menerima langkah-langkah spesifik untuk melakukannya.
Sekali lagi, solusi yang diberikan dengan panduan langkah demi langkah yang memenuhi spesifikasi. Dia itu ibarat tingkatan tertinggi, di mana lab ini bisa mencakup seluruh materi kursus. Instruksinya hanya memberikan tujuan akhir, bukan langkah spesifik. Di mana tujuannya itu, apakah kalian benar-benar memahami cara kerja Linux dan konfigurasi raja secara keseluruhan? Nah, itu ibaratnya seperti itu. Untuk mempersiapkan lingkungan bab Anda di awal setiap aktivitas praktik, jalankan lab start perintah dengan nama aktivitas yang ditentukan dalam instruksi perintah. Demikian pula di akhir setiap aktivitas praktik, jalankan perintah lab finish dengan nama aktivitas yang sama untuk membersihkan setelah aktivitas. Setiap aktivitas praktik memiliki nama yang unik dalam setiap mata kuliah. Kemudian kita masuk pada alur kerja lab, start, grade, dan finish yang tadi telah saya sebutkan. Nah, ini tuh adalah bagian yang paling penting tentang bagaimana cara kita menjalankan labnya. Nah, semua latihan di Red Hat Academy itu berjalan lewat sebuah script bernama lab script. Perintah standar yang digunakan adalah mahasiswa mahasiswa Gmail nggak sih, in our station, tanda apa yang lupa, $lab action exercise. Ini itu adalah pilihan start, grade, atau finish, dimana semua latihan mendukung start dan finish. Hanya lab akhir bab dan bab tinjauan komprehensif yang mendukung grade. Nah, actionnya itu, action bagian lab action exercise, di bagian action itu kita bisa ganti dengan start, grade, ataupun finish. Misalnya kalau lab start, ketika kita itu memulai suatu latihan, kita akan gunakan lab start kemudian nama latihan. Nah, kalau misalnya kita gunakan lab start itu, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi itu sistem akan mempersiapkan sumber daya, melakukan konfigurasi environment, kemudian menyalakan layanan yang dibutuhkan. Kemudian dia akan menyiapkan file latihan. Jadi ini tuh start itu adalah langkah menyiapkan panggung sebelum kita mulai bekerja. Kemudian lab grade. Nah, grade itu dia sering disalahpahami. Banyak yang kira grade itu langsung nilai akhir. Sebenarnya padahalnya itu grade itu mengevaluasi pekerjaannya kita dan juga mengecek apakah konfigurasi sudah sesuai kriteria. Bisa memberikan status pass ataupun fail, dimana kita bisa menjalankan ini kapanpun, bahkan di tengah latihan, untuk mengecek apakah langkahnya kita itu sudah benar. Dimana kita dapat membuat seperti lab grade, kemudian nama latihan. Yang terakhir itu ada lab finish. Nah, dia ini akan menghapus konfigurasi yang sudah dibuat dan juga mengembalikan environment ke dalam kondisi awal. Biasanya dia itu digunakan setelah kita itu benar-benar selesai atau mengulang latihan dari awal. Kemudian masuk ke bagaimana kita menggunakan lab secara efektif. Ada beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan kalau teman-teman tuh mau langsung menggunakan lab secara efektif. Yang pertama, teman-teman itu jangan langsung baca semua langkah, tapi baca dulu tugasnya. Coba pahami apa tujuan akhirnya. Dengan begitu, apa yang kita lakukan bukan sekedar menyalin perintah, tetapi mengerti konsep di baliknya. Kemudian yang kedua, gunakan lab grade sebagai pengecekan berkala. Kita itu jangan nunggu sampai akhir, kita lakukan grade beberapa kali agar kita tahu bagaimana yang salah sejak awal. Kemudian biasakan eksplorasi manual. Misalnya diminta mengatur service, jangan hanya copy paste misalnya sudo system etl, jangan. Kita coba buka file konfigurasi dan pahami bagaimana layanan tersebut bekerja. Kemudian kita ulangi latihan yang sulit, karena ada perintah lab finish. Kita bebas mengulang kapan saja tanpa merusak environment. Nah, itu oke teman-teman, itu penjelasan lengkap tentang bagaimana kita itu melakukan latihan laboratorium. Kemudian kita masuk pada yang kedua kemudian kita masuk pada bab pertama tentang
pengantar Linux. Nah teman-teman, kita masuk pada bagian kedua tentang bagian pertama, yaitu bab 1 pengantar Linux. Tadi sebelumnya kita sudah tentang pengenalan. Sekarang kita masuk tentang bab 1 pengantar Linux yang terdiri dari distribusi Linux, latihan terpadu distribusi Linux, kuis pengantar Linux, dan juga terakhir ringkasan. Abstraknya, sasarannya itu kita jelaskan tujuan Linux dan distribusi Linux, di mana bagian-bagiannya ada distribusi Linux, kemudian ada pengantar Linux ataupun kuis. Pertama ada distribusi Linux, di mana tujuannya itu adalah didefinisikan Linux sebagai kernel dan sistem operasi. Nah, kernel Linux, kernel Linux ini meskipun orang sering menyebut Linux sebagai sistem operasi, sebenarnya dia itu adalah kernel. Dalam ilmu komputer, kernel adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk memboot sistem. Kernel memuat driver untuk mengenali perangkat yang terpasang seperti keyboard, mouse, layar, dan sebagainya, dan mengelola proses perangkat lunak. Linux awalnya didirikan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Saat itu dia adalah seorang mahasiswa ilmu komputer di Finlandia. Nah, Torvalds itu dia membuat kernel tersedia untuk semua orang dengan menggunakan lisensi publik umum GNU atau GPL untuk melisensikan kode. Metode lisensi ini memastikan bahwa kode berlisensi dapat digunakan untuk tujuan apapun. Selama perubahan publik dikontribusikan kembali ke proyek, setelah Torvalds mengumumkan proyek tersebut kepada penggemar lain di internet, para programmer di seluruh dunia menyumbangkan kodenya ke kernel Linux. Di antara kontributor awal tersebut adalah Red Hat yang telah kita pakai ini, yang telah berkontribusi sejak tahun 1993. Kemudian kemudian pada 1998 Kristen Peterson menciptakan istilah sumber terbuka untuk mendeskripsikan kode yang dibuat secara kolaboratif dan dibagikan bebas. Linux ini mendapatkan popularitas di kalangan pengembang karena semua kodenya tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan. Linux diadopsi oleh administrator sistem di seluruh dunia. Kernel Linux yang dikomunikasikan dengan aplikasi yang ditulis oleh proyek GNU Not Unix GNU memiliki sistem operasi server Unix yang ada, tetapi berjalan pada perangkat keras komoditas. Saat ini Linux tersedia bagi siapapun yang ingin menjalankannya, baik di Android, Chromebook, dan sebagainya. Kemudian kita masuk pada tujuan kernel. Nah, ketika kita ingin menyalakan komputer, sebuah chip pada motherboard yang dibuat dengan firmware mencari hard drive yang berisi aplikasi yang disebut pemuat boot. Bootloader adalah perangkat lunak yang memuat kode sistem operasi ke dalam memori yang dieksekusi. Setelah komputer menemukan bootloader mengambil alih proses boot dan menemukan kernel. Kernel dimuat ke dalam memori, memeriksa perangkat keras, dan memuat driver yang sesuai untuk perangkat keras komputer yang terdeteksi. Service Manager diluncurkan dan menyediakan jaringan grafik, suara, layar login, dan sebagainya. Nah, setelah proses booting selesai, kernel akan tetap berjalan di latar belakang, tetapi kita akan diminta agar masuk agar dapat membuka antarmuka ke aplikasi di komputer. Di Linux, kita memiliki akses ke dua antarmuka pengguna grafis atau GUI yang terkadang juga disebut terminal atau konsol. Kemudian itu banyak pengguna Linux sering menggunakan kedua antarmuka tersebut. GUI menyediakan konversi umum desktop. Nah, sedangkan shell efisien dapat diprogram dan lebih cepat daripada penggunaan GUI melalui jaringan kursus. Kursus ini mengajarkan keduanya. Tujuan umum distribusi Linux itu sebagian besar itu dirancang tujuan tertentu. Misalnya Raspberry Pi adalah sistem tertanam berdaya rendah ukuran kartu kredit, sehingga menjalankan distribusi Linux yang hanya menyediakan driver dan layanan khusus yang dibutuhkan oleh perangkat kerasnya. Bahkan setelah terdapat lebih sedikit perangkat lunak dalam Universal Basic Image, Red Hat karena digunakan sebagai fondasi untuk layanan kalau tidak memerlukan pustaka seperti yang dibutuhkan komputer fisik. Sebaliknya, distribusi Fedora berisi driver untuk perangkat keras konsumen terbaru guna memastikan printer
kartu suara, kartografi, webcam, dan peripheral lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Distribusi Linux yang paling menonjol cenderung diproduksi secara konsisten dan andal. Beberapa distribusi didukung oleh perusahaan seperti Red Hat yang sedang kita pakai ini, sementara yang lain merupakan upaya sukarela. Distribusi Linux yang populer mencakup proyek-proyek tersebut. Yang pertama ada Red Hat Enterprise Linux atau RHEL, adalah distribusi populer di server dan cloud yang tadi telah saya jelaskan di awal. RHEL berfungsi pada stabilitas dan dukungan jangka panjang dikembangkan oleh Red Hat. Kemudian adalah CentOS. CentOS itu adalah platform pengembangan Red Hat Enterprise Linux, di mana CentOS dikembangkan oleh Red Hat dan para sukarelawan. Kemudian ada Fedora yang berfokus pada jadwal rilis yang cepat agar dapat menyediakan fitur-fitur terbaru. Fedora ini digunakan sebagai fondasi dasar untuk CentOS dan RHEL, dan Fedora dikembangkan oleh para sukarelawan yang didukung oleh Red Hat. Kemudian Debian itu adalah proyek sukarela yang berfokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang. Ada banyak distribusi turunan Debian. Berpindah-pindah distribusi Linux itu seperti membeli ponsel baru, teman-teman. Konsep dasarnya memang berbeda, tetapi kita mungkin perlu mempelajari aplikasi mana yang harus digunakan untuk memasang aplikasi, letak tombol untuk bergabung ke jaringan, cara membuat pengaturan tertentu, atau cara keluar dari sistem. Kursus ini akan membantu kita mengenal teknologi Linux yang umum digunakan di berbagai sistem, baik kita menggunakan Linux di laptop maupun sebagai kontainer yang berjalan di cluster OpenShift di cloud, di mana kita dapat mempelajari cara berinteraksi dengan desktop serta perintah-perintah penting yang kita perlukan untuk bekerja secara efisien di terminalnya Linux. Kemudian di sini mengidentifikasi distribusi Linux suatu sistem. Kursus ini berbasis sistem Red Hat Enterprise Linux seperti banyak distribusi lainnya. Red Hat Enterprise Linux menggunakan desktop GNOME sebagai GUI-nya. Karena distribusi menggunakan begitu banyak komponen umum, distribusi yang Anda gunakan tidak selalu jelas. Nah, kita dapat mengidentifikasi distribusi sistem Linux dengan berbagai cara. Misalnya, kita dapat melihat informasi sistem dari aplikasi pengaturan di GUI. Informasi ini mencakup memori, prosesor, penyimpanan, dan properti sistem lainnya. Nah, untuk mengakses informasi sistem, setelah kita masuk ke sistem, klik aktivitas di pojok kiri atas desktop. Kemudian ketik di kolom pencarian setting, klik hasilnya, lalu kita tekan enter pada papan ketiknya kita. Di jendela pengaturan, gulir ke bawah, daftar ke kanan kiri, dan klik tentang. Nah, itu kita dapat memverifikasi nama distribusi beserta versi sistem operasinya di kotak nama OS. Seperti itu, teman-teman. Nah, baiklah teman-teman. Untuk saat ini sampai situ saja progres praktikum saya tentang memulai dasar-dasar Linux 9.1, dimana terdiri dari yang pertama itu tentang pengenalannya sampai pada bab 1 bagian awal tentang distribusi Linux. Semoga nanti diberikan umur panjang untuk dapat menyelesaikan praktikum ini secara lengkap dari bagian 1 hingga ke bagian awal, teman-teman. Baiklah, itu saja yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini, pada video kali ini. Adapun salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga terdapat bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Akhir kata, saya Nikmal Koro pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.